menonton video ini, kalian bisa klik tombol subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan berbagi informasi atau berbicara seputar model asuhan perawatan profesional, bisa dinamakan MAKP. Apa itu MAKP? MAKP adalah suatu sistem yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan perawatan, di mana di rumah sakit atau di puskesmas, lebih tepatnya pelayanan kesehatan, bisa menggunakan model asuhan perawatan profesional demi mengembangkan untuk pelayanan di pelayanan kesehatan tersebut, misalnya rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. MAKP sendiri dibagi menjadi beberapa jenis model asuhan perawatan, misalnya dibagi MAKP metode fungsional, kemudian yang kedua jenis MAKP metode kasus, yang ketiga jenis MAKP metode tim, yang keempat jenis MAKP primer. Baik, di sini saya akan membahas tentang MAKP metode tim. Apakah sudah pernah dengar MAKP metode tim? Baik, jika teman-teman masih belum mendengar MAKP metode tim, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya tentang apa itu MAKP metode tim. MAKP metode tim ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kelebihannya memungkinkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, mendukung proses perawatan, memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberi kepuasan kepada pasien. Untuk kekurangan jika menggunakan metode tim ini, biasanya komunikasi antar anggota tim terbentuk terutama dalam bentuk konferensi tim, membutuhkan waktu sehingga sulit dilaksanakan saat sibuk. Mungkin MAKP metode tim ini bisa dilihat di atas ini. Ini merupakan contoh struktur MAKP, mulai dari kepala ruangan, kemudian dibentuk ketua tim 1 atau ketua tim 2. Lebih gampangnya saya akan membuat contoh. Misalkan saya ingin membuat suatu pelayanan kesehatan, misalkanlah klinik, kecil-kecilan klinik lah. Saya akan membentuk model asuhan perawatan profesional dengan metode tim, di mana saya mempunyai anggota perawat 3 perawat profesional dengan pengalaman kerja, 1 perawat pengalaman profesional kerja selama 15 tahun, yang kedua perawat profesional dengan pengalaman 10 tahun, dan yang 6 perawat profesional yang mempunyai pengalaman kerja 3 tahun. Yang 2 asisten perawat dari lulusan. Jadi yang 1 kepala ruangan, kita bisa memakai perawat profesional yang sudah mempunyai pengalaman kerja 12 tahun, bisa kita jadikan sebagai kepala ruangan. Yang
ketua tim kita bisa memakai perawat yang mempunyai pengalaman kerja selama 10 tahun, yakni yang mempunyai ahli di bidang sendiri-sendiri. Misalkan saya mempunyai dua perawat profesional dengan pengalaman 10 tahun tersebut, yang satu pengalaman dalam ahli TBC, yang perawat kedua mempunyai ahli dalam menangani perawat diabetes. Nah, dari situ kita bisa membuat kepala tim. Yang satu yang mempunyai pengalaman menangani perawat TBC, kita bisa menjadikan ketua tim satu, yakni perawat yang menangani pasien TBC. Yang kedua, kita bisa memakai ketua tim 2 dengan perawat yang sudah memiliki pengalaman profesional sebagai menangani pasien DM. Kita bisa menjadikan ketua tim 2 dan dengan ahli diabetes. Yang keenam, perawat tadi yang mempunyai pengalaman sekitar 2-3 tahun tersebut, kita bisa masukkan sebagai anggota dari ketua tim 1 dan anggota ketua tim 2, dimana yang ketua tim 1 anggotanya dengan mempunyai pengalaman kerja sebagai perawat yang menangani pasien TBC. Dan ketua tim 2 anggotanya mempunyai 3 perawat yang mempunyai ahli menangani diabetes. Nah, dari itu dari masing-masing anggota tim 1 dan tim 2 bisa memudahkan kita untuk melakukan penanganan terhadap pasien yang memiliki masalah masing-masing. Nah, setelah anggota tim terbentuk, kita membutuhkan asisten perawat. Kita bisa menggunakan asisten perawat 2 atau 4 lah. Kita memakai, misalkan saya memakai 2. Yang satu asisten perawat membantu anggota perawat yang dari ketua tim 1. Yang satunya membantu anggota dari ketua tim 2. Dan, mungkin dengan menggunakan metode tim ini bisa membuat perasaan pasien lebih puas dan jika ada tutur kata atau kalimat yang tidak menyenangkan hati teman-teman, mungkin saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman bisa komen di bawah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Zainul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.